Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat dan sidang Idul Adha yang dihormati oleh Allah. Sebelum disampaikan khutbah lebih lanjut, hari ini adalah hari Jumat yang di dalamnya terjadi Idul Adha. Maka kita pagi ini melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus pengganti daripada sholat Jumat. Maka khutbah hari ini sudah termasuk khutbah Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulillahi wa khiyaratihi min khalqihi khatamin nabiyyin wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala anhu wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu alaihi fil awwalina wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala hadim min khalqih wa zakkana wa iyyakum bis salati alaihi wa afdala ma zaka ahadam min ummatihi bis salatihi alaihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa ahussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, Idul Adha kali ini seperti halnya Idul Fitri bulan-bulan yang lalu, kita melaksanakannya dalam kondisi dunia terjangkit wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum ditemukan vaksin maupun obat untuk menangkal semua itu. Namun sesuai dengan milenium ketiga ini, bahwasanya dalam menghadapi apapun
Di milenium ketiga, visi misinya adalah menyehatkan yang sehat, menciptakan kesehatan untuk yang sehat. Maka bukan lagi visi milenium kedua yang selalu mengobati orang sakit. Oleh itu, kita masuk ke dalam abad dan milenium ini menjaga kesehatan pribadi-pribadi yang sehat. Untuk menciptakan situasi seperti itu, maka kita masuk pada as-sihhatu taj. Kesehatan adalah mahkota yang paling utama, diketahui oleh orang-orang yang sedang menderita sakit. Saudara-saudara, untuk itu khutbah Idul Adha dan Jumat kali ini bertema Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saudara-saudara, basmalah ini adalah satu sikap umat yang meyakini adanya kekuatan yang maha kuat, yakni Tuhan yang Maha Esa. Dari titik itulah kita bertolak, dan dari titik itulah dan kepada titik itulah kita berlabuh. Itulah sebuah proses perjalanan umat manusia yang memiliki keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Baik juga umat manusia yang mempunyai keyakinan Tuhannya adalah otak dan pikirannya, selalu masuk dalam teori Bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian bagi umat yang berkeyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, menambahi perjalanan itu inna rabbi laghafurur rahim, bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan ampunan dan kasih sayang pada umat manusia apapun mereka. Saudara-saudara, mari kita membaca sejarah, yang sejarah itu kemudian kita hubungkan dengan perjalanan sejarah bangsa kita Indonesia. Kita tidak masuk pada sejarah abad-abad yang terlalu jauh. Kita masuk kepada abad 19, kemudian abad ke-20. Dua abad yang menentukan sebuah bangsa menjadi bangsa seperti kita ini. Saudara-saudara, sejarah itu kadang-kadang diartikan riwayat, kadang-kadang diartikan tarikh, kadang-kadang diartikan catatan perjalanan. Sejarah ini sering dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil atau justru orang tertentu yang inovatif, yang visioner, berwawasan ke depan, bukan oleh massa, bukan oleh kelompok besar, bukan oleh kumpulan manusia yang banyak yang berwawasan ke belakang. Itu adalah teori sejarah. Siapapun akan mempunyai teori seperti itu. Saudara-saudara, untuk ini mari kita baca ulang catatan abad ke-19. Ketika itu umat manusia sedunia adalah manusia yang kehidupannya bersumber pada pertanian, petani yang sangat tradisional. Tak seorang pun tahu
apapun tentang mesin uap, apapun tentang jalur kereta api, apapun tentang telegraf dan telepon. Saudara-saudara, kemudian menjelang penghujung abad itu, petani dirombak oleh revolusi industri yang dimulai dari sebuah kota kecil Manchester dan juga sebuah kota kecil Birmingham yang ada di negeri Great Britain, Inggris. Perombakan revolusi industri ini hanya dipelopori oleh beberapa orang insinyur, beberapa orang politisi, dan penyandang dana. Kelompok-kelompok kecil inilah pelopor revolusi industri dalam kurun waktu 90 tahun. Saudara-saudara, mesin uap, kereta api, dan telegram telepon mentransformasi produksi makanan, produksi tekstil, produksi kendaraan, dan produksi senjata. Memberikan kekuatan pada industri keunggulan telak atas masyarakat agriculture tradisional. Hiruk pikuk revolusi industri menyebar ke seluruh dunia, tidak ketinggalan Hindia Belanda Timur, yakni Indonesia. Kereta api, telegram, telepon, mesin uap, penggerak-penggerak pabrik, khususnya pabrik gula, berkembang pesat di Hindia Belanda, khususnya di Tanah Jawa. Pulau Jawa terhubung oleh jalan kereta api dari Anyar sampai ke ujung Jawa Timur. Selari dengan perkembangan kemajuan zaman abad itu, pemerintah Hindia Belanda mulai merubah haluan politik di tanah jajahannya, yakni Hindia Belanda Timur. Suatu haluan politik kolonial baru yang dikenal dengan politik etis atau politik kemakmuran atau politik asosiasi mulai diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1901, tepatnya setelah Aceh dapat dikuasai oleh kolonial tahun 1904. Dalam segi ekonomi, politik ini tidak berbeda dengan politik liberal yang kolonial lakukan, di mana modal swasta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bergerak di wilayah jajahan, dan pemerintah menjamin ketentraman dengan pasukan-pasukan company dan birokrasinya. Dalam segi sosial budaya, bermaksud meningkatkan sosial budaya penduduk jajahan agar dapat sejajar dengan peningkatan sosial budaya orang-orang Eropa. Tujuan Belanda adalah mengeropakan bangsa jajahan, yakni bangsa Indonesia. Untuk itu,
penjajah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang diciptakan untuk mengusahakan peningkatan kemakmuran penduduk. Walau bagaimanapun, hasil daripada politik ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh penduduk jajahan. Mereka 90% masih buta huruf. Yang beruntung dalam hal ini adalah kaum pemodal, yakni imperialis Belanda ataupun penjajah yang berkoalisi dengan negara-negara besar ketika itu. Saudara-saudara, pada hakikatnya politik etis ini merupakan pelaksanaan penjajahan yang secara halus, penjajahan secara halus. Namun di balik itu semua, kebijakan politik etis itu menghasilkan banyak sekali perubahan sikap daripada pemuda-pemuda bangsa Indonesia ketika itu, yang justru digunakan untuk menggulingkan kekuasaan penjajah. Saudara-saudara, pada awal dasawarsa kedua, abad 20, seorang pemuda Hindia Belanda, usia muda, telah tampil dengan pemikiran-pemikirannya melalui karya tulis dan orasi-orasinya, membangun dan menyatukan rakyat menuju alam merdeka sebagai suatu bangsa yang bermartabat. Sosok itu bernama Bung Karno. Bung Karno seorang alumnus teknik arsitek, alumnus teknis Hogeschool di Bandung, HTS, yang sekarang dikenal sebagai ITB, yang justru sesuatu yang digandrungi Bung Karno sebagai penggandrung dalam kehidupannya adalah masalah-masalah sosial dan sosiologi, pergaulan hidup dan sejarah, bukan sebagai insinyur atau bukan sebagai arsitek, namun sosial, sosiologi, politik, dan pergaulan hidup antar bangsa. Masuk di dalamnya adalah sejarah. Pada awal tahun 26, hampir 100 tahun yang lalu, Bung Karno telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk Indonesia merdeka. Karya tulisnya sangat banyak. Bung Karno berpandangan bahwa roh rakyat yang sedang terjajah ini masih hidup, laksana bara yang tiada padam. Bahwa kenyataan sejarah yang tragis penjajahan itulah yang menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia, khususnya pemuda, yang walaupun dalam maksudnya sama, namun ketika itu rakyat jajahan atau bangsa Indonesia kemudian mempunyai 3 sifat, yakni nasionalistis, islamistis, dan marxistis. Saudara-saudara, itu adalah simpul Bung Karno muda, simpul Bung Karno ketika berumur menjelang matang 25 tahun. Bung Karno mempelajari, mendalami, mencari hubungan antara ketiga sifat itu.
menyampaikan bahwa ketiga-tiganya merupakan tiga haluan dan tiga gelombang dalam suatu negeri jajahan yang masing-masing ketika itu merasa berbeda dan tampil berbeda-beda. Dalam pandangan Bung Karno, tiga-tiganya menjadi tidak berguna jika terus tidak bersatu. Nasionalistis, Islamistis, Marxistis akan menjadi sia-sia bila tidak bersatu dalam satu haluan dan satu gelombang. Oleh itu, Bung Karno tampil untuk mempersatukan ketiga-tiga haluan dan gelombang itu untuk menjadi kekuatan menuju fajar kemerdekaan ketika itu. Bung Karno punya sikap mengajak semua bangsa untuk bersatu dan jangan berpikir berhasil atau tidak berhasil, tapi terus bergerak, jangan berhenti, bersatu, bersatu, dan bersatu. Singkat ataupun cepat, Indonesia merdeka akan wujud. Sikap Bung Karno seperti itu. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu, di tahun-tahun 27, 28 dan selanjutnya Bung Karno terus menulis, terus berorasi, menyampaikan merdeka adalah melalui persatuan. Persatuan adalah mencapai kemerdekaan. Kapan itu terjadi? Jangan terlalu difikirkan, tapi pasti terjadi. Itulah sikap ketika itu. Sehingga menyampaikan pejuang tidak boleh putus-putus berdaya upaya. Tidak boleh habis-habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan haluan-haluan dan gelombang-gelombang itu. Saudara-saudara, Indonesia merdeka diartikan oleh Bung Karno adalah Arya Bima Putra, terbit lahir di waktu fajar. Itu metafora Bung Karno terhadap Indonesia yang akan lahir itu. Ini satu bukti teori. Bung Karno ini merupakan bukti sebuah teori sejarah tadi, yakni sejarah sering dibentuk oleh kelompok kecil, inovator, berwawasan ke depan, bukan oleh massa yang berwawasan ke belakang. Keyakinan persatuan pasti terjadi dan kemerdekaan Indonesia pasti wujud terus dilakukan dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk diskusi-diskusi, orasi-orasi, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun belakang setelah itu, Bung Karno membuktikan bagaimana sikap non-kooperasinya. Selalu mengkritisi sikap-sikap dan para pelajar mahasiswa yang ada di negeri Belanda. Bung Karno merupakan seorang penggerak yang fasih dengan bahasa Belandanya, yang fasih dengan politik Eropanya, yang fasih dengan Marxismenya, bukan tamatan sekolah Eropa. Pernah mengkritisi
Bung Hatta dan memberi nasihat tatkala Bung Hatta ditangkap atas nama pimpinan pelajar mahasiswa di Belanda yang diduga terlibat dalam gerakan-gerakan di Indonesia, khususnya komunisme, yang ketika tahun 26 bergerak dan diputuskan oleh mahkamah ketika itu setelah ditahan bebas. Apa Bung Karno memberikan syarat? Itu semua adalah perjuangan. Mau bebas, kita tidak perlu mengucapkan terima kasih pada pemerintah sana. Tidak mau menyebut Belanda, pemerintah sana. Mau diputuskan hukuman, kita tidak boleh sedih. Karena memang itu suatu perjuangan. Hanya saya selaku pejuang Indonesia ini menasihatkan sebaiknya belajar di luar negeri, bukan di negeri sana. Sebaiknya dipilih Jerman, Prancis, Amerika, Jepang yang memiliki alam bebas merdeka di dalam menyampaikan pandangan-pandangan. Itu pendapat Bung Karno. Maka tidak heran kala persiapan lebih lanjut, Bung Karno selalu mendapatkan rintangan. Saudara-saudara, dalam Bung Karno masuk dalam penjara, penggerak Persatuan Indonesia Kemerdekaan terus berjalan. Penggerak persatuan menuju kemerdekaan terus berjuang. Dan Bung Karno sendiri dalam penjara terus berjuang. Mengomando siapapun dikomando untuk terus berjuang bersatu menuju kemerdekaan. Akhirnya fajar Persatuan Indonesia terbit. Sekalipun penjajah menebarkan perpecahan di kalangan kaum pergerakan muda Indonesia. Berbagai perkumpulan organisasi pemuda dibentuk berdasarkan ras mereka, golongan mereka, dan asal mereka. Namun saudara-saudara, pemuda revolusioner justru membentuk tandingan, yakni Jong Indonesia. Maka Jong yang lain justru bergabung pada Jong Indonesia. Saat itulah cita-cita persatuan telah membayangi warga, khususnya pemuda Indonesia. Dibuktikan dalam catatan sejarah, kaum muda pergerakan Indonesia berhasil mengadakan sebuah kongres 28 Oktober 1928 pada pukul 23 berlangsunglah kongres ini dan menghasilkan tekad persatuan bangsa Indonesia. Semua mengaku satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ini juga dicetuskan oleh kelompok kecil, bukan oleh massa besar. Tercatat tokoh sejarah yang berperan dalam pembentukan teks Sumpah Pemuda tersebut nama Sunario, nama Johannes Lemena, nama Sukondo, Joyo Puspito,
nama Joko Marsaid, nama Muhammad Yamin, nama Amir Syarifuddin Harahap, nama Wage Rudolf Supratman, nama Sarmiti Mangun Sarkoro, nama Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, nama Kasman Singotimejo, nama Muhammad Rum, nama Agagani, dan ke-13 nama Si Kong Liong. Saudara-saudara, itu catatan sejarah. Di menjelang kemerdekaan, memang Indonesia atau Hindia Belanda Timur ini pergerakan menuju kemerdekaan itu di alam Eropa sedang gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing adalah memperebutkan wilayah jajahan. Terjadilah Perang Dunia Pertama ketika itu, tahun 14 sampai 18. Semua adalah membagi-bagi wilayah jajahan. Siapa yang mempunyai wilayah terbesar dan siapa yang harus dibatasi wilayah penjajahannya. Bisa dituntaskan dengan perjanjian Versailles yang Jerman dituntut untuk mengganti dalam bentuk pampasan perang. Namun tidak berumur panjang, sekalipun telah terbentuk Liga Bangsa-Bangsa di akhir Perang Dunia Pertama itu. Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu melerai kerakusan kaum imperialis dan penjajah. Maka belakangan setelah Perang Dunia Pertama timbullah Perang Dunia lain, yakni Perang Dunia Kedua, yang masanya jauh lebih panjang, hampir 6 tahun. Semuanya itu adalah merupakan keserakahan imperialisme penjajah. Maka terbagi-bagilah dunia ketika itu. Ada poros dan ada koalisi. Di Perang Dunia Kedua, poros adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan koalisi adalah negara-negara Inggris dan lain-lain termasuk Amerika. Saudara-saudara, Perang Dunia Pertama yang membuat Perang Dunia itu berhenti adalah Amerika Serikat. Tatkala Amerika Serikat menjadi netral, tidak berpihak, namun Jerman telah menenggelamkan kapal-kapal induk Amerika, dan disitulah Amerika bangkit, masuk ke wilayah Eropa, dan menyetop pergerakan Jerman, dan Jerman tidak bisa bergerak, dan selesailah perang. Dan Jerman menanggung resiko pampasan perang. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika punya peran besar tatkala sedang tidur. Dibangunkan oleh poros, yakni oleh Jepang. Sedangkan Amerika ketika itu hampir netral. Tatkala kapal induknya diserang oleh Jepang dan berbagai alat perangnya dirontokkan oleh Jepang, maka Amerika masuk, dan Amerika pula yang menyudahi Perang Dunia Kedua ini dengan jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Saudara-saudara, itu semua terjadi di dunia. Sedangkan di negara Indonesia, itu semua membawa faedah. Tatkala Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda ditaklukkan oleh Jepang, bertekuk lutut pada Jepang,
dan mengungsi ke Australia sebagian dan masuk dalam kamp-kamp pengungsian ataupun kamp-kamp konsentrasi. Di saat itulah pemuda-pemuda Indonesia menggalang kekuatan bersama-sama kekuatan penjajah kedua, yakni Jepang. Jepang masuk Indonesia adalah 1942 melalui timur, kemudian masuk melalui Banten, kemudian masuk ke Batavia, kemudian menguasai seluruhnya. Saudara-saudara, kita teringat dan membaca Al-Quran, surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Fi adnal ardi, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Rum, Romawi, ketika itu Kanjeng Nabi belum mengetahui bahwa ke depan Rom itu bukan hanya Romawi, tapi koalisi. Kemudian yang mengalahkan, yang hampir mengalahkan adalah Poros. Ghulibatir Rum, hampir-hampir kalah kaum koalisi ketika itu. Saudara-saudara, ini terjemahan bebas secara politik, bukan letterlock. Siapapun boleh menerjemahkan dengan dasar apapun juga boleh. Koalisi hampir dikalahkan. Andainya Amerika tidak terjun dengan melempar bom yang membunuh ratusan ribu, 80.000 bom pertama, 80.000 lagi bom kedua, dan ratusan ribu lagi yang luka-luka. Andainya itu tidak dilakukan oleh Amerika, maka koalisi KO. Namun sejarah tidak bisa diatur setelah terjadi. Kalau sejarah bisa diatur setelah terjadi, tidak ada dunia yang berselisih maupun berperang. Saudara-saudara, apa kaitannya? Kita lanjutkan. Fi bid'in sinin. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, hitungan tahunnya adalah hitungan windu. Fi bid'in sinin. Dalam windu-windu, dalam satu windu. Fi bid'in sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dalam tempo yang singkat, aturan ilahiyah merubah situasi. Koalisi menjadi menang, penyerang menjadi kalah. Ketika itulah yafrahul mu'minun. Yauma idzin yafrahul mu'minun. Ketika itulah orang-orang mukmin Indonesia bergembira dan menyusun pergerakannya menjadi bukan satu pergerakan menuju kemerdekaan, tapi mempersiapkan undang-undang dasar dan dasar negara untuk masuk ke dalam Indonesia merdeka. Tidak terlalu lama. Tokoh-tokoh mempersiapkan undang-undang dasar. Dan tidak terlalu banyak tokoh-tokoh itu. Hanya 60-an. Kemudian menyusun dasar negara. Kemudian menyusun yang lebih rapi lagi. Setelah Piagam Jakarta, maka tatkala tahun 45 tanggal 18 Agustus diumumkanlah Pancasila.
Saudara-saudara, 17 Agustus diproklamirkan, ternyata perjuangan itu atau sejarah tidak salah memilih tokoh yang memerdekakan Indonesia. Karena cita-citanya dari masa kecil, masa remaja, masa menjelang umur dewasa, dan masa umur matang, cita-citanya hanya Indonesia merdeka dengan jembatan persatuan. Maka terpilihlah Bung Karno untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 hari Jumat dan bulan Ramadan. Merdekalah Indonesia. Kemudian tanggal 18 disampaikan Undang-Undang Dasar 45 yang berdasar Pancasila. Itu pun Pancasila yang hari ini ada bukan ciptaan Bung Karno, bukan ciptaan Muhammad Yamin, tapi ciptaan kelompok manusia kecil. Tentunya Bung Karno ada di dalamnya. Itulah kelompok yang menetapkan Pancasila yang hari ini ada. Saudara-saudara, seiring dengan perjalanan sejarah, Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Pancasila, persis setelah kemerdekaan dan diumumkan itu semua, hari itu juga Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dikotakkan oleh bangsanya sendiri. Masuk kotak oleh bangsanya sendiri. Inilah pengaruh daripada tokoh-tokoh yang sekolah di barat, khususnya di Belanda. Mereka dipengaruhi oleh Van Mook dan Van der Plas untuk berdiplomasi, berunding. Terjadilah perundingan Linggajati, terjadilah perundingan Renville. Dari Renville inilah bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam negara-negara bagian ataupun negara-negara yang berdiri sendiri. Dalam terma bahasa, haluan itu semestinya bukan untuk dasar negara. Haluan itu justru adalah negara yang berdasar Pancasila ini haluannya mesti ditetapkan. Tapi karena lembaga yang menetapkan haluan negara itu sudah tidak ada, maka dibuatlah undang-undang haluan. Dasar negara lebih kecil daripada undang-undang jadinya. Maka di dalamnya ada kemiripan-kemiripan bahasa-bahasa Pancasila, disingkat menjadi Trisila, disingkat menjadi Ekasila, tumbuh kembali. Saudara-saudara, kita mengkritisi ini, namun tidak sekedar mengkritisi, tapi mengajak. Setelah mengkritisi, mengajak. Kalau ingin membuat haluan negara, kembalikan negara ini pada Undang-Undang Dasar 45 yang belum direformasi, yang belum diamandemen. Dan kembalilah kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 tentang P4. Di sana sudah tersusun rapi. Tinggal kita sedikit menambah maupun sedikit mengurangi. Bukan memusnahkan sama sekali dan membentuk undang-undang baru tentang ideologi Pancasila. Pancasila tidak boleh diundang-undangkan.
Pancasila membawai Undang-Undang Dasar 45, melandasi Undang-Undang Dasar 45 yang mampu membuat haluan negara. Ini sebuah usul. Kiranya kritik-kritik tadi diberikan jalan keluar. Kembalilah, wahai bangsa Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat menentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, haluan negara yang dicita-citakan oleh Pancasila itu sendiri, yakni mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, inilah pesan Idul Kurban yang disampaikan dengan harapan kita semua ikut berpartisipasi dalam perkembangan atau dalam proses Indonesia menjadi negara yang adil makmur, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh itu, mari kita tutup khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dan khutbah Jumat ini dengan berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana fata'alai ya dzal jalal wal ikram. Allahumma rahmataka narju fala taqilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma ij'alna minal muttaqin al abrar wa askinna ma'ahum fi daril qarar daris salam wa daril islam lil abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Saya Satria Supranata, kelas 3 MI Mahat Al Zaitun. Assalamualaikum, merdeka.